Mediasinya kalau saya sih berjalan lancar, alhamdulillah. Dari Angga sendiri mau mempertahankan rumah tangga atau seperti apa? Atau mengikuti dari Mau mempertahankan. Tapi dari Menolak untuk bercerai. enggak ya? Kalau saya ingin jujur terus terang, saya nggak mau ada perceraian. Saya pengen baik-baik aja, saya pengen kembali ke Kisah pilu, kandasnya rumah tangga Angga Wijaya dan sang istri, Nurul Kamaria alias Ana, tampaknya semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, agenda perdana sidang perceraian mereka berdua akhirnya resmi diselenggarakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 April tahun 2026 kemarin. Beragendakan mediasi, mantan suami Dewi Persik itu hadir secara langsung tanpa kuasa hukum, sedang Nurul Kamaria hadir bersama kuasa hukumnya, yakni Igor Renjana Purwadi. Usai mediasi selesai digelar, Nurul Kamaria memilih untuk tutup mulut. Semua pertanyaan awak media ia serahkan pada sang kuasa hukum, sementara Angga Wijaya menyempatkan waktu untuk buka suara. Lantas, seperti apa penjelasan kedua belah pihak soal agenda mediasi kemarin? mediasinya kalau saya sih berjalan lancar, alhamdulillah. Hari ini agendanya tadi legal standing ya. Oke. Legal standing dari kuasa hukum, tadi sempat mediasi. Tanggal 28 nanti mediasi lagi. Masih deadlock ya, masih dibicarakan. Tapi yang pasti nanti tanggal 28 lagi sekalian sidang juga. Kita acara yang selanjutnya ada tanggal 28, lapor hasil mediasi, tapi paginya kita ada mediasi lanjutan. Dari pihak tergugat tidak diwakili kuasa hukum, jadi masih sendiri. Jadi saya juga belum melihat ada legal standing dari kuasa hukum tergugat ya. Jadi masih diwakili oleh diri sendiri gitu. Harapan saya sih pengennya baik-baik aja. Nanti akan ada sidang lanjutan tanggal. Tapi yang ditentuin nanti mungkin nanti Pak Igor sampaikan ya tanggalnya ya. Tadi kalau misalnya hasil mediasi di dalam, kalau saya sendiri pengennya baik-baik aja. Cuman kayaknya kalau istri kayaknya gimana tadi ya? Saya juga sih pengennya dia juga baik-baik aja, nggak mau ada ribut-ribut, apalagi sudah ada perceraian kayak gini gitu. Nanti kita tunggu sidang selanjutnya aja ya. Nanti ditentuin sama beliau, nanti diinfokan kapan sidangnya. Tadi sih dari majelis dibilangnya tanggal 28 bulan ini. Semoga tidak ada halangan, semoga saya juga bisa hadir lagi kooperatif sama seperti hari ini untuk menghadiri panggilan ini. Terciptanya perdamaian atau kesepakatan agaknya belum dapat ditemukan pada sidang mediasi perdana kemarin. Ya, menurut kuasa hukum Nurul Kamaria, mediasi masih DTLO. Hal itu tentunya bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, kedua belah pihak masih memegang teguh harapan mereka terhadap nasib hubungan pernikahan ini, di mana Nurul Kamaria bersikeras untuk mengakhiri rumah tangga. Sementara di lain sisi, Angga Wijaya masih berharap pernikahan ini belum usai. Apalagi rasa cinta untuk Nurul Kamaria masih menyala terang di hati Angga. Dari Angga sendiri mau mempertahankan rumah tangga atau seperti apa? atau mengikuti dari Mau mempertahankan. Tapi dari Menolak untuk bercerai. Kalau saya ingin jujur terus terang, saya nggak mau ada perceraian. Saya pengen baik-baik aja, saya pengen kembali. Apalagi kan sekarang saya udah punya anak ya. Itu jadi pertimbangan banget buat menurut saya ya. Nggak usah lah kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah lah ada perceraian, ribut-ribut. Menurut saya tuh hal-hal biasa kalau rumah tangga ada cekcok, salah paham atau nggak sejalan ya. Itu wajar kalau menurut saya kayak gitu. Itu penting justru gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi lebih baik, saling koreksi. Masih sangat mencintai. Itu terus terang masih. Sampai detik ini sesuai dengan gugatan. jadi tetap mau bercerai. Kalau
Ana ya itu masih ke tujuannya, masih pengen lanjutin gugatannya. Kalau saya kan nggak mau, itu yang nggak ketemu. Kenapa nggak mau? Ya saya maunya baik-baik aja, nggak boleh lah ya ada perceraian gitu. Apalagi sekarang saya udah punya anak. Kalau dia sih pengennya tetap jalan. Tapi berhubung sayanya keberatan, jadi majelis tadi nyuruhnya saya mediasi sampai ketemu titik terangnya maunya seperti apa. Nah, mediasinya juga karena nggak sinkron mediasinya dengan saya, akhirnya ditunda lagi. Ya, masih besar harapan Angga Wijaya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah mereka bina selama hampir 3 tahun lamanya. Meskipun sebenarnya Angga Wijaya saja sudah tidak lagi tinggal satu atap dengan Nurul Kamaria. Namun semua itu dianggap oleh Angga untuk meredakan suasana agar perdamaian dapat tercapai. Kepada awak media, Angga Wijaya juga menjelaskan kalau dirinya akan tetap berusaha untuk meyakinkan sang istri agar kedepannya solusi dan penyelesaian dapat ditemukan dari semua pertikaian dan kesalahpahaman ini. Rumah saya sudah tidak di rumah, cuman saya masih sering ke rumah karena kan ada anak saya. Saya harus bertemu sama dia, saya pengen tahu perkembangannya seperti apa. Oh, saya coba akan meyakinkan sama istriku supaya ini kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik ya baik-baiklah gitu. Kalau masalahnya hanya perselisihan paham, pertengkaran, tidak menemukan titik temu solusi, menurut saya itu wajar. Sekarang orang kembar aja kepalanya nggak sama, pikirannya nggak sama. Jadi kalau wajar, apalagi saya sama dia, kalau misalnya komentar kita dalam berargumen untuk mencari solusi masalah tidak bertemu, itu wajar. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana lah. Itu saya tuh maunya baik-baik aja. Kalau memang belum bisa diselesaikan sekarang, ya nggak apa-apa, kita kasih waktu berapa hari, 2 hari. Itu membuat saya tuh meninggalkan rumah tuh bukan untuk memperkeruh, justru saya tidak memperlebar. Nanti kalau sudah kepalanya dingin, sudah baik lagi, sudah bisa diajak bicara, ya nggak? Baru kita ketemu ngobrol lagi gitu loh. Hingga sampai saat ini, memang belum dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya alasan yang membuat Nurul Kamaria sampai melayangkan gugatan cerai kepada Angga dan ingin menyudahi pernikahan mereka. Sayangnya, ketidakpastian itu membuat publik ikut bertanya-tanya, bahkan berspekulasi. Menariknya, kabar itu juga memancing reaksi dari mantan istri Angga Wijaya. Orang yang mampu mengkhianati tidak berubah hanya karena pasangan baru. Pola tidak berubah, hanya orang yang berganti. Tulis Dewi Persik dalam unggahannya. Memang belum dipastikan apakah ungkapan itu benar ditujukan kepada Angga. Namun menariknya, hal ini muncul tak berselang lama dari pertemuan Nurul Kamaria dan Dewi Persik di salah satu stasiun televisi swasta belum lama ini. Yang mana dalam kesempatan itu Nurul Kamaria meminta maaf atas nama Angga kepada Dewi Persik. Ya, aku juga makasih banyak. Aku aku minta maaf juga atas nama AA. Kalau ada salah sama Kak Dewi, aku minta maaf. Mungkin ya ada salah atau hilaf ya dari dia masih suamiku saat ini gitu. Tolong dimaafin ya Kak gitu. Sama kalaupun ada omongan aku yang gimana ataupun ada apa, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari aku pasti memaafkan. Cuman untuk ketemu bersilaturahmi mungkin butuh waktu. Entah apa yang dimaksud oleh Dewi Persik dalam tulisan di unggahannya baru-baru ini. Namun yang pasti, hal itu telah berhasil menambah panjang deret pertanyaan orang banyak. Ketika ditemui oleh awak media di Pengadilan Agama pada sidang mediasi kemarin, Angga Wijaya sendiri sebenarnya sempat memberikan tanggapan terkait unggahan mantan istrinya itu. Lantas, bagaimanakah Angga Wijaya menanggapi unggahan sang mantan istri yang diduga diarahkan padanya? Di dunia ini kan
ada yang namanya pro kontra, ya nggak ada pro aja, kontra aja, nggak ada, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau namanya netizen, yang suka ya akan mendukung, yang tidak suka akan cari-cari kesalahan, ya. Ada berita sedikit dilebar-lebarkan, ada perselihan sedikit dikait-kaitkan, ini kayak gitu. Itu sih udah, menurut saya udah bukan hal yang tabu, udah terjadi sejak dulu. Makanya kalau istri kan, kalau misalnya anak memang belum bisa terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya ada yang komentar tidak baik atau ada yang kurang senang bicaranya, dia pasti akan kepikiran. Nah itu hal-hal kayak gitu yang membuat dia akhirnya menjadi panjang, terus tidak, jadi moodnya nggak bagus, mengganggu kesehariannya. Itu yang bikin dia itu jadi kurang sama saya juga, jadinya kurang baik gitu loh, karena digoreng-goreng tadi gitu, banyak dikait-kaitkan. Di lain sisi, kisah pilu perceraian Angga Wijaya dan sang istri belakangan memang menuai sorotan. Khususnya terkait apa penyebab yang mendorong mereka harus mengakhiri hubungan pernikahan ini. Berbagai spekulasi kini bermunculan, mulai dari isu orang ketiga hingga faktor ekonomi. Bahkan, tak sedikit pula yang mengait-ngaitkan unggahan Dewi Persik. Namun, semua itu dibantah tegas oleh Angga Wijaya dan pihak sang istri. Kedua belah pihak seragam menyatakan bahwa perceraian ini dipicu sering terjadinya ketidakcocokan yang terkadang memancing pertikaian. Enggak sih, sebenarnya itu udah ke belakang. Kalau misalnya antara saya memang sering bertengkar aja, sering ada perselisihan paham, baik dari pekerjaan, dari masalah pribadi, hubungan yang mungkin komunikasinya kurang, kayak gitu-gitu. Ya, jadi ya seperti biasalah, cekcok masalah privasi mereka yang nggak kunjung selesai ya, dan berulang-ulang. Ya, saya sih selaku kuasa hukum memaksimalkan aja. Berarti ini nggak tahu, kita nanti lihat persidangan nanti, fakta persidangan seperti apa. Mainan netizen seperti Kalau itu. saya jujur ya, kalau kita ada kerjaan bareng bersama, usaha bersama. Kalau secara saya pribadi, saya masih ada di entertain juga. Saya juga punya beberapa channel sosial media yang menghasilkan. Cuman kalau misalnya kan ada orang-orang tuh yang suka komentar kurang baik, ya biarkan saja. Mereka kan komentar apa yang mereka lihat, tidak yang mereka tahu. Biarin aja. Percuma saya harus membenarkan satu-satu omongan mereka, harus memperbaiki satu-satu omongan mereka, kan susah. Jadi biarin aja. Terlepas dari kabar perceraiannya, belum lama ini nama Angga Wijaya juga sempat dibicarakan lantaran disebut dengan jelas ketika Dewi Persik membuat laporan polisi. Diketahui, pada tanggal 8 April tahun 2026 silam, sang pedangdut memang telah melayangkan laporan polisi terhadap salah satu pengguna media sosial yang mencatut namanya. Dan saat itu, Dewi Persik menyebut dengan jelas jika mulanya akun tersebut dibuat oleh Angga. Mengingat, kala itu Angga dan Dewi Persik berstatus sebagai suami istri. Lantas, bagaimanakah komentar Angga Wijaya? Ya itu diselidiki aja lah, selidiki aja. Kalau memang akun tersebut milik beliau, selidiki siapa yang menggunakan, siapa yang mengakses sehingga dipergunakan tidak pada mestinya. Diselidiki dengan baik, nanti kalau memang sudah ada kejelasan, silakan proses secara hukum gitu. Biarkan beliau paham tuh hal-hal kayak gitu tuh. Jadi mungkin akan lebih mudah mencarinya, siapa yang berperan di balik ini semua gitu loh. Yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku. Siapa? Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password. Itu aja. Selebihnya udah. Atau tidak, saya lupa ya. Kalau akun YouTube-nya betul saya yang bikin, tapi kalau akun Facebook-nya saya nggak ngerti deh, karena
beliau nggak pernah mainan Facebook setahu saya. Oke. Jadi saya lupa ingat kalau itu. Kalau YouTube saya membenarkan memang dulu saya yang bikin. Gitu. Oke. Kalau YouTube-nya ya, tapi berdasarkan seiring jalan kayaknya itu juga sudah diambil alih sama saudaranya kalau nggak salah. Beliau yang memperbaiki itu semua. Karena saya sekarang udah punya channel sendiri, kita punya YouTube. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.